Hai, apa kabar Gemini? Kali ini saya akan bacakan hubungan kompatibilitas Gemini dengan zodiak lain. Bagaimana hubungan intim antara Gemini dengan zodiak lain? Gemini paling cocok dengan Aries, Leo, Libra, dan Aquarius. Gemini dengan Aries, tanda-tanda ini cocok satu sama lain. Karena Aries itu dikenal dengan semangatnya yang menarik dan Gemini dikenal penuh dengan ide. Mereka kreatif dan dinilai oleh orang lain, namun mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka penuh gairah, rasa ingin tahu dan energik, namun mereka mungkin sedikit agresif satu sama lain, kurang sensitif dan tidak tersakiti oleh tindakan orang lain. Jadi ini memberikan mereka lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Mereka berdua lebih memilih main-main saat berhubungan seks. Mereka tidak dapat dihentikan dengan kemampuan terbaik. Gemini dengan Taurus. Taurus membutuhkan dukungan fisik sementara Gemini membutuhkan inisiasi intelektual. Meskipun Taurus suka dipeluk, Gemini tidak suka berada di pangkuan Taurus. Gemini suka disentuh tetapi dalam batasan yang ditentukan. Mereka adalah tanda-tanda udara dan itulah mengapa mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka hanya terhubung melalui interaksi yang menarik untuk keintiman yang efisien. Taurus suka tinggal di dalam rumah, sementara Gemini suka menjelajahi berbagai tempat. Namun, Gemini mungkin bosan dengan sifat Taurus yang terlalu emosional dan Taurus mungkin tersinggung karena kurangnya keterlibatan emosional Gemini. Gemini dan Gemini, mereka berbagi hubungan yang aneh di mana mereka memberikan dorongan utama untuk saling mengajar. Hubungan mereka terkadang menjadi lucu, mereka pandai berinteraksi satu sama lain, mereka mempunyai pengetahuan teoritis tentang seks, namun bisa menjadi benar-benar berpengetahuan setelah mengalami pengalaman seksualnya. Mereka berdua memiliki kemampuan belajar yang tajam yang menjadikan mereka pembelajar yang hebat. Selain itu, mereka cenderung memperhatikan satu sama lain dan cenderung memperhatikan kebutuhan dan tuntutan satu sama lain. Mereka saling berkoordinasi dengan baik. Mereka cenderung mengajar dan membimbing satu sama lain. Mereka berpikiran terbuka dan kreatif. Mereka bereksperimen dengan posisi dan teknik mereka menikmati dan bersemangat satu sama lain. Mereka mencoba cara-cara baru untuk menjaga kepuasan satu sama lain, namun percikan itu mungkin akan hilang jika tidak ada kegembiraan dalam hubungan mereka. Dengan pasangan yang tepat, mereka menghasilkan emosi dan fokus yang tepat. Mereka suka bersikap jujur dan mentah satu sama lain. Mereka suka mengungkap fantasi dan rahasia terdalam satu sama lain. Ini membantu mereka menjaga gairah seks tetap hidup. Gemini dengan Cancer. Gemini suka menjelajah luar, sementara Cancer suka tinggal di dalam rumah dan memeluk pasangannya. Mereka senang diperlakukan dengan penuh kasih. Sulit bagi Gemini untuk memotivasi Cancer untuk melakukan petualangan seksual. Gemini juga sulit menenangkan Cancer. Cancer lebih suka melakukan percakapan tanpa akhir dan diskusi logis dengan Gemini. Hanya dengan cara itulah mereka bisa mesra dengan Gemini dan kemudian bisa menjalin ikatan seksual. Interaksi timbal balik dapat membuat ikatan mereka menjadi menarik dan mereka bisa saling membalas secara efisien. Mereka perlu mencapai keseimbangan antara keintiman yang berlebihan dan kegembiraan yang berlebihan untuk mendapatkan kehidupan seks yang memuaskan. Gemini dengan Leo. Gemini suka tampil, sementara Leo suka menganalisis dan memeriksa. Mereka cocok satu sama lain karena Gemini menyukai ide sementara Leo menyukai kreativitas dan bercinta. Mereka suka berkomunikasi satu sama lain dan memulai pembicaraan intelektual. Mereka sadar akan hubungan antara diri dan pikiran. Leo perlu merasa aman bersama Gemini untuk membangun stabilitas dan keabadian dalam hubungan.
Gemini lugu dan kekanak-kanakan dalam urusan keintiman dan seks, sedangkan Leo dewasa. Ini membuat mereka menjadi pasangan yang sempurna. Bersama-sama mereka membentuk hubungan yang mendalam dan intim. Mereka bersedia mencoba hal-hal baru untuk menjaga semangat tetap hidup. Mereka menikmati ketelanjangan dan menghargai setiap momen. Mereka membuat satu sama lain nyaman dan melepaskan segala macam kekhawatiran dan hambatan. Gemini dengan Virgo, tanda ini diperintah oleh Merkurius yang membuat kurang seksual, namun mereka adalah tanda feminin dan maskulin yang memungkinkan mereka bereksplorasi dan menjadi sensitif. Mereka mungkin tidak memiliki kehidupan seks yang menjanjikan, tetapi mereka bisa menjalin interaksi yang baik jika mereka berkomunikasi dengan cara yang benar. Mereka bisa menjalin aliansi seksual melalui interaksi yang terus-menerus. Mereka mungkin tidak dapat menjalin ikatan pengertian dan menjauh satu sama lain. Jika mereka akhirnya saling mencintai, mereka akan menjadi lembut dan lentur satu sama lain. Namun kepuasan seutuhnya mungkin masih menjadi mitos. Karena sifat introvert dan ekstrovertnya, mereka selalu berselisih. Gemini berpikiran terbuka sedangkan Virgo tertutup. Mereka perlu dirangsang secara verbal untuk pemahaman optimal. Gemini dengan Libra, mereka diatur oleh udara dan karenanya mencari hubungan intelektual dan verbal ini bertindak sebagai katalisator dalam kehidupan seks mereka. Karena mereka suka berkomunikasi yang memberi mereka kepuasan, Gemini dapat membangkitkan semangat Libra dengan pesonanya. Gemini memiliki banyak pengetahuan yang membantu Libra untuk membuka diri dan keluar dari cangkangnya. Ini juga membantu Libra dalam merespon hal serupa. Gemini perlu memahami dan menerima sisi lembut Libra yang biasanya dingin untuk berbagi emosi dan perasaan. Mereka perlu menyeimbangkan emosi mereka. Libra diatur oleh Venus dan Gemini diatur oleh Merkurius. Yang pertama menyukai seksualitas dan sensualitas, sedangkan yang kedua tidak menyerah pada emosi. Mereka berdua penasaran sehingga memungkinkan mereka untuk mengetahui tentang satu sama lain. Libra mungkin tidak mengambil keputusan yang tepat. Gemini suka menjelajahi area yang belum dipelajari dan belum dijelajahi dan lebih memilih menikmati teknik baru untuk meningkatkan kehidupan seks mereka. Gemini dan Scorpio, mereka berbagi hubungan yang mendalam, namun jika berhubungan dengan seks, mereka mungkin tidak bisa membentuk ikatan yang kuat. Karena Gemini lebih menyukai hubungan intelektual, sedangkan Scorpio lebih mengutamakan emosi terdalam. Mereka perlu mendapatkan dukungan dari bagan kelahiran mereka untuk memahami satu sama lain sepenuhnya. Gemini dan Scorpio tidak pernah sependapat karena mereka diatur oleh Merkurius. Gemini kurang emosi dan ini adalah masalah besar bagi Scorpio karena Scorpio mengutamakan seks dan keintiman. Mereka bisa saja menganggap Gemini sebagai makhluk aseksual. Mereka perlu belajar banyak dari satu sama lain. Scorpio pandai mengembangkan fokus, kreativitas, dan relaksasi. Selain itu mereka pandai menjadi sadis, berkulit gelap, dan masokis. Ini nampaknya lucu bagi Gemini. Gemini lebih menyukai rasa hormat dan jika mereka berhasil menghormati satu sama lain, mereka dapat menciptakan kehidupan seks yang memuaskan untuk membalasnya. Scorpio menawarkan stabilitas emosional kepada Gemini. Gemini dengan Sagittarius. Ikatan mereka aneh karena mereka kekanak-kanakan dan riang. Mereka tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Mereka melibatkan diri dalam emosi untuk yang unik, yang hanya mereka pahami sendiri. Mereka berbagi kehidupan seks yang menyenangkan, terbuka, dan ringan. Mereka tertawa, berkreasi, dan tetap bahagia bersama. Mereka seperti anak kecil dan mungkin memiliki hambatan jika mereka tidak memiliki banyak pengalaman. Mereka egois tentang kebutuhan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak menganggap seks sebagai bagian penting dalam hidup.
Mereka lebih mencari hubungan intelektual dan emosional daripada keintiman fisik. Mereka bisa melanjutkan persahabatan bahkan setelah putus sebagai pasangan karena dasar ikatan mereka memang cukup dalam dan kuat. Gemini dan Capricorn, mereka memiliki kehidupan seks yang cukup baik, di mana Capricorn adalah orang yang dewasa dan memperhatikan preferensi dan kebutuhan Gemini. Mereka lebih sedikit berbicara dan lebih banyak bertindak. Gemini memandu Capricorn mengenai posisi dan eksplorasi luar ruangan sehubungan dengan seks. Mereka penuh gairah dan mereka memiliki hubungan seksual yang luar biasa. Capricorn perlu membuat Gemini merasa santai dan berpikiran terbuka. Gemini perlu dimanjakan dan baru bisa melakukan hubungan seks. Capricorn konvensional dan suka mengurus orang lain, ini menguntungkan Gemini. Jarang sekali mereka tertarik satu sama lain. Mereka mempunyai pandangan berbeda dalam melakukan hubungan seks karena Gemini menganggap Capricorn itu kaku, sedangkan Capricorn menganggap Gemini sama sekali tidak konvensional. Mereka menganggap satu sama lain tidak menarik. Mereka tidak cocok satu sama lain karena mereka berlawanan satu sama lain. Mereka perlu fokus pada batasan dan teknik kreatif. Gemini dengan Aquarius, tanda-tanda ini bagus dalam interaksi timbal balik. Mereka lebih suka terhubung melalui hati daripada intim melalui tubuh. Bagi mereka, kecocokan spiritual lebih penting daripada kepuasan fisik. Mereka tertarik satu sama lain karena pemikiran rasional dan intelektual mereka. Mereka berdua mencari pasangan yang serius dan cerdas. Mereka mendambakan mitra intelektual. Mereka bisa menjalin hubungan di mana saja. Mereka tidak mempermasalahkan tempat itu. Gemini mungkin belum dewasa, tetapi Aquarius akan membantu mewujudkan keseimbangan dalam hubungan. Dengan adanya Aquarius, Gemini merasa bebas dan aman. Mereka berinteraksi dengan baik dan memahami satu sama lain tanpa banyak penundaan. Ini membantu mereka memuaskan satu sama lain, namun terlepas dari semua itu, mereka mungkin kehilangan emosi yang menyebabkan kurangnya keintiman. Ini mungkin menciptakan jarak di antara mereka dan memisahkan mereka selamanya. Gemini dengan Pisces, tanda ini tidak memiliki ikatan yang kompatibel. Meskipun Gemini kreatif, namun ini tidak bisa disamakan dengan Pisces. Mereka diatur oleh Merkurius dan Jupiter sehingga mereka mungkin tertarik satu sama lain, namun mereka mungkin tidak akur sebagai pasangan seksual dan mungkin berjauhan satu sama lain. Gemini tidak serta-merta harus jatuh cinta dengan pengalaman seks, namun Pisces perlu jatuh cinta untuk melanjutkan ke pengalaman seks. Setelah berkali-kali mengalami kekecewaan, Pisces mungkin tidak menawan dan mungkin tidak disukai oleh Gemini. Mereka perlu bekerja keras untuk membuat kehidupan seks mereka berhasil. Gemini perlu memberi Pisces dukungan emosional, sementara Pisces perlu menghormati perbedaan dan tidak selalu berharap memiliki gagasan yang sudah ditentukan sebelumnya tentang pasangannya. Itulah tadi hubungan kompatibilitas, hubungan intim Gemini dengan zodiak lain. Semoga bermanfaat.